Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia dimanapun berada, kali ini ada sebuah kisah dengan judul Dapat Doa Keluarga Nabi pada Hari Asyura. Nasib pedagang kurma Mesir ini gegerkan penduduk bumi dan langit. Dapat keluarga Nabi pada hari Asyura, nasib pedagang kurma Mesir gegerkan penduduk bumi dan langit. Diceritakan dalam kitab Irsyadul Ibad bahwa di Mesir ada seorang laki-laki pedagang kurma namanya bin Kholaf. Dia termasuk orang yang kaya raya. Oleh karena suatu hal, dia menjadi miskin. Dia tidak punya apa-apa kecuali pakaian yang melekat di badan untuk menutupi auratnya. Ketika Asyura datang, ia melakukan sholat subuh di Masjid Amr bin As. Kebiasaan yang berlaku di masjid itu pada hari biasa adalah tidak diperkenankannya para wanita masuk masjid, kecuali pada hari Asyura saja untuk tujuan berdoa. Di masjid itu, Atiyah bin Kholaf berdoa bersama orang banyak. Dia terpisah dari para wanita. Tiba-tiba datang kepadanya seorang wanita bersama anak-anak kecil. Wanita itu berkata, "Wahai Tuan, aku minta kepada Anda, demi Allah, semoga Tuhan bisa meringankan kesulitanku dan sudi memberi sesuatu yang aku gunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan makan." Bapak mereka telah wafat. Dia tidak meninggalkan satu apapun untuk mereka. Aku adalah Syarifah. Aku tidak tahu siapa yang aku tuju. Aku tidak keluar kecuali hari ini. Itu pun dengan darurat yang menjadikan aku hajat untuk mengorbankan diriku. Dan itu bukan merupakan kebiasaanku. Atiyah pun bertanya, tidak beli baju ini. Jika aku lepas, akan terbukalah tubuhku. Jika wanita itu aku tolak, alasan apa lagi? Apakah yang akan aku lakukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya Atiyah berkata kepada wanita tersebut, "Mari ke rumahku, aku akan memberimu sesuatu." Maka wanita itu pun mengikuti Atiyah sampai di rumahnya. Lalu Atiyah menempatkan di depan pintu rumahnya. Atiyah pun masuk ke rumah mencopot bajunya. Dia mengenakan sarung lusuh yang ia punya. Diberikanlah baju yang copot itu kepada wanita dari sisi pintunya. Lalu ia mendoakan Atiyah, semoga Allah memberikan pada Tuhan pakaian-pakaian surga dan Tuhan tidak akan membutuhkan kepada orang lain selama hidup Tuhan. Atiyah merasa senang dengan doa wanita tersebut. Ia pun menutup pintunya, masuk ke rumahnya. Ia berzikir hingga larut malam. Kemudian Atiyah tertidur. Ketika tidur, ia bermimpi melihat bidadari. Belum pernah orang melihat wanita lebih cantik darinya. Di wanita itu ada sebuah apel yang mengharumkan antara langit dan bumi. Buah apel tersebut. Ketika buah apel itu dibelah, dari belahan apel itu keluar pakaian dari di dunia dan seisinya. Pakaian itu dikenakan pada Atiyah bin Kholaf. Setelah pakaian itu dikenakan, bidadari itu duduk di pangkuannya. Atiyah lantas bertanya,
"Siapakah kamu ini?" "Aku adalah Asyura," jawab bidadari itu. "Apakah aku memperoleh kemuliaan ini?" tanya Atiyah. Lalu bidadari itu menjawab, "Dengan seorang janda miskin dan anak-anak yatim kemarin engkau berbuat baik kepada mereka." Maka Atiyah terbangun dan dia sangat senang. Sementara tempat di mana ia berada semerbak dari bau wanginya. Kemudian ia mengambil dan ia pun melaksanakan 2 rakaat tanda rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian Atiyah pandangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, apabila mimpiku itu benar dan bidadari dalam mimpi itu adalah istriku di surga, maka matikanlah aku saat ini juga untuk bertemu denganmu." Belum usai doa dipanjatkan, Allah menyegerakan ruh Atiyah ke surga Darussalam. Wallahu a'lam bishawab. Sekian seorang yang mendapat surga pada hari Asyura, menggegerkan penduduk bumi dan langit. Semoga bermanfaat. Warahmatullahi